Oke, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan kembali mereview tentang Lego kapal pesiar raksasa. Dan kali ini kapal yang akan aku review adalah kapal dari perusahaan Royal Caribbean yang memiliki beberapa kapal-kapal besar ya guys. Memang kapalnya besar-besar Royal Caribbean itu. Dan kali ini kapal yang akan aku review adalah Wonder of the Seas ya guys. Wonder of the Seas adalah kapal pesiar yang terbesar di dunia saat ini. Dan nomor 2 kalau nggak salah itu Icon of the Seas ya guys. Kapal ini tuh memiliki 34 deck, 18 deck itu deck penumpang, dan ada 16 deck lagi buat nampung tamu-tamu gitu ya guys. Dan juga memiliki beberapa, ya banyak sih sebenarnya, dan kayak area-area hiburan gitu ya guys, kayak wahana-wahana gitu. Terus ada perosotan, ada kolam renangnya juga, ada perosotan yang tinggi tuh guys, yang kriuk-kriuk itu. Terus juga ada beberapa restoran, cafe, bar, dan juga tempat yang lainnya, kayak mungkin tempat panjat tebing juga ada ya guys. Terus teater ada, dan juga beberapa kamar yang banyak banget ini ya guys. Jadi dia kamarnya itu banyak banget ya guys. Jadi kapal pesiar itu yang Wonder of the Seas ini, samping ini kamar semua guys. Itu banyak banget kamarnya, itu kamar penumpang semua. Dan juga jadi langsung kita reviewnya aja untuk lebih lengkapnya. Di bagian atas depan ini kalau aslinya itu warnanya abu-abu memang gini ya guys. Dan ini adalah tempat untuk para penumpang VIP berjemur ya guys. Terus dari sini ke sini itu ada yang ada tempatnya buat nyebrang gitu ya guys, ada jembatannya gitu. Karena kalau nggak salah kapal ini memang lebarnya itu 63 meter kalau nggak salah, atau beberapa kaki gitu. Banyak lah pokoknya, dia lebar banget dan bener-bener panjang banget. Untuk bagian depannya kayak gini ya guys. Ini anu ya guys, buat kaptennya, buat ruang kemudinya di sini. Dan juga di sini ya guys, bawahnya sini yang lebar ini. Terus di atas ini juga ada arena buat itu, kurang tahu tepatnya di mana sih guys. Cuman di sekitar atas ini ada juga tempat buat selancar. Terus di sini tuh ya wahana-wahana sih di pinggir-pinggirnya itu, di dalam sini itu. Nah, di dalam sini tuh ada teater guys, itu airnya guys, yang warna biru itu airnya buat jadi kayak pertunjukan gitu. Ada kolamnya ya guys, kolam teater gitu, dan ada tempat duduknya itu situ buat ribuan penonton yang banyak banget. Dan ini bagian penutupnya guys ya, kalau nggak salah yang asli itu dia kaca ya guys. Ini tuh kaca, dan ada logo dari perusahaan Royal Caribbean ya guys. Dan kapal ini itu juga dia itu panjangnya kalau nggak salah 368 ya guys. Pokoknya dia itu hampir 400 meter panjangnya, dan memang bener-bener besar banget. Sebenarnya Icon of the Seas itu termasuk kapal terbesar di dunia untuk saat ini. Tapi menurutku masih besaran Wonder of the Seas, karena dia jumlah decknya lebih banyak, dan juga meskipun sebenarnya lebarnya lebih lebar Icon of the Seas guys kayaknya guys. Cuman untuk ketinggian dan panjang ini masih dipegang oleh Wonder of the Seas. Dan aku sedikit mendengar bocoran dari beberapa informasi gitu ya guys. Nanti tahun depan, tahun 2025 akan ada kapal lagi yang dari perusahaan Royal Caribbean akan dirilis ya guys. Dan namanya adalah Star of the Seas. Dan itu kurang lebih bentuknya kayak Icon ya guys. Kurang lebih, cuman dia kayaknya lebih besar lagi. Untuk bagian tengah ini dia ada taman-taman mini gitu. Terus ada juga wahana-wahana, ya istilahnya itu kayak playgroundnya gitu. Ada toko-toko juga, aksesoris ya guys, dan beberapa tempat lainnya. Jadi ini kalau aku pegang ya, itu lebarnya ini segini ya guys, besar banget ini. Negonya tanganku segini ya, besar banget. Aku kasih tunjuk dulu ya guys.
dari samping-sampingnya tuh. Untuk belakangnya kayak gini, dia lebar banget. Jadi dia ini kalau nggak salah kemarin dibangun dari tahun 2021 sampai ya punya sekitar 3 atau 4 tahunan lah. Dulu mereka kalau bikin kapal-kapal besar itu paling enggak 6 tahun ya guys. Ini udah tahun 2024 dan ternyata jadinya cuman sebentar doang. Cuman ya 4 tahun 5 tahun palingan lah guys, paling lama. Karena semakin canggih juga dan kapalnya besar banget memang. Jadi Wonder of the Seas ini cuman cuman dia yang bentuknya agak beda tapi paling bagus ya guys, kalau menurut aku paling proporsional juga. Dan masih ada kemiripan dengan saudara-saudaranya Allure of the Seas, Harmony of the Seas, Symphony of the Seas, masih ada kemiripan juga. Tapi kalau Icon of the Seas itu dia kayaknya memiliki kemiripan dengan Star of the Seas yang bakal rilis di tahun 2025 atau tahun depan itu ya guys. Jadi beberapa kapal pesiar itu kan ada yang pakai bahan bakar LMG ya guys, selama lingkungan. Ini kayaknya masih diesel, tapi memang Harmony of the Seas itu dia rata-rata diesel sih guys, dan memang kapalnya besar-besar dan butuh bahan bakar yang lebih banyak lagi. Dan ini ada skoci-skocinya juga di bawah ini yang warna oranye-oranye itu ya guys. Itu skoci semua, jumlahnya lumayan banyak. Jadi itu untuk penyelamatan atau evakuasi penumpang saat kapal-kapal mengalami situasi yang tidak diinginkan ya guys. Dan krunya juga ribuan. Jadi dia ini kapal Wonder of the Seas ini bisa menampung semua orang yang ya istilahnya itu dia bisa menampung warga di satu kota ya guys. Jadi satu kota itu semua warganya itu kalau dipindahin ke Wonder of the Seas kayaknya cukup guys. Karena memang dia ini bisa menampung 5.000 atau lebih ya guys penumpang. Karena memang kapalnya besar banget, dan ini kalau kalian masuk ke kapal ini tuh palingan kan masuk biasanya lewat sini ya guys. Kalau kapal-kapal besar tuh bawahnya di sini, nanti itu sudah biasanya masuk itu palingan naik dikit satu deck itu udah ketemu mall-mall, ada mallnya, ada pusat perbelanjaan segala macem, dan juga ya wahana-wahana gitu ya guys, naik lagi satu deck lagi gitu. Memang ini sih kalau naik kapal pesiar itu kalian baru masuk aja itu udah ketemu sama mall-mall kayak tempat-tempat hiburan gitu, udah banyak sih guys, apalagi kalau kapal besar gini. Nah untuk bawahnya nih dia bagiannya warnanya warna biru ya guys. Terus untuk bagian kaptennya kayak gini, dia lebar banget kapalnya. Kalau dari depan aja udah kayak gini ya guys, dari belakang juga apalagi gagah banget. Dan cerobong dia memiliki 2 cerobong asap, dan di bagian samping ya guys, di bagian samping sini tuh kalau nggak salah ada logo jangkarnya ya guys, yaitu dari simbolis dari kapal atau perusahaan Royal Caribbean itu ya guys. Royal Caribbean itu dimiliki oleh perusahaan yang yang dan berlokasi di negara Amerika sana ya guys, atau di lautan Caribbean ya guys. Dan di video sebelumnya kan aku udah pernah ngupload tentang MSC Seaview ya guys. Ini tuh ini tuh paling besar sih guys, memang untuk tahun ini besar banget. Dan kayaknya kalau MSC Seaview itu dibandingin yang kemarin tuh palingnya cuma segininya guys. Dan untuk deck penumpangnya juga lebih banyak ini. Ini kalau nggak salah deck penumpang itu biasanya ada 18 deck ya guys, deck penumpang itu, karena banyak banget. Kalau kemarin itu yang terbesar itu Harmony, tapi Harmony itu sebenarnya masih kalah sama Symphony ya guys. Jadi Symphony itu lebih besar lagi sebenarnya daripada Harmony, dan lebih besar lagi Wonder ya guys, memang paling besar. Dan Wonder sama Icon itu untuk panjang kayaknya cuma selisih sedikit. Itu aja. Jadi biasanya kalau di bagian belakang sini ya guys, ini ada kayak kaca-kacanya gitu. Bagian tengah ini yang putih ini ya guys, yang bagian menutupi ini. Dan ada logo jangkar, simbol dari Royal Caribbean. Dan di dalamnya ini ada kolam teater ya guys. Jadi kolamnya itu bisa diatur kalau lagi pertunjukan dia ombaknya agak tinggi gitu atau gimana ya guys. Punya diatur sesuai yang dibutuhkan. Dan juga di atasnya itu biasanya aku lihat
teater-teater yang ada di kapal pesiar Royal Caribbean tuh rata-rata dia ada kayak talinya gitu, nanti orang itu bakal kayak terjun dari atas gitu, terus ya atraksi-atraksi gitu ya guys. Bangku penontonnya juga banyak, dia meningkat gitu ya guys. Dan juga di deket bagian-bagian belakang sini biasanya ada rock climbing ya guys, sisanya tuh kayak panjat tebing gitu biasanya, tapi nggak tahu di Wonder of the Seas ini di area mananya ya guys, kayak nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan dari belakang sini hanya posotan kolam renang, jadi kolam renang itu adanya di sini, di sekitar sini banyak sih dia. Di sini ada, nanti di sini ada lagi gitu ya guys kolam renang itu. Jadi dia perosotan dari atas gitu terus langsung ke bawah, nanti ya naik lagi ke atas kan pakai alat gitu ya guys. Ini untuk bagian sampingnya kayak gini, panjang banget bagian depan. Nah bagian atasnya gini ya guys. Jadi memang dan juga bikin Lego kapal Wonder of the Seas ini atau rata-rata Royal Caribbean ini ya guys, memang lebih memakan waktu yang lebih lama ya guys daripada bikin Lego-Lego kapal pesiar yang lainnya kayak MSC atau Aida Nova gitu. Dia memang memakan waktu lebih banyak karena memang meskipun kelihatan simpel tapi sebenarnya dia lebih ribet ya guys. Dan ini sudah aku bikin dan sedemikian rupa agak kokoh ya guys. Jadi ini di tengah-tengah ini udah kuat gini ya guys ya, intinya udah kuat. Terus lambungnya juga aku setiap lambung itu ada sambungan-sambungannya yang banyak banget, jadi kuat ya guys, gak gampang lepas juga. Intinya aku suka banget kalau dari belakang sama depan ya guys, dari samping juga gitu kelihatan lebar. Jadi Royal Caribbean ini yang sekarang itu kapalnya kayak Harmony, Arrow, Symphony, Wonder sama Icon itu memang dia kabinnya tuh cenderung lebar ke samping gitu ya guys, jadi kelihatan bener-bener lebar gitu ya guys, gagah. Dan kalau diparkirin atau disandarin di pelabuhan itu pasti kelihatan lebarnya tuh melebihi kapal-kapal yang lainnya guys, yang samping-samping itu. Nah itu ada taman-taman yang bagian warna hijau itu, terus ada kayak komedi putan juga yang kuda-kuda itu loh guys, ada itu. Terus juga ada toko-toko biasanya samping-sampingnya itu, samping-sampingnya ada toko-toko. Dan Lego Store tuh aku juga sempat ada lihat di kapal-kapal pesiar pas ada kayak Lego Store-nya gitu, meskipun kecil ya guys. Dan kalian kalau naik kapal pesiar itu apalagi yang kayak Royal Caribbean gini, rata-rata kalian nggak akan berasa ada di kapal pesiar karena memang kapalnya besar banget dan nggak ada yang namanya itu guncangan ya guys, kecuali ombaknya tinggi banget atau kalian lagi melewati Samudra Atlantik yang ombaknya itu bener-bener ngeri-ngeri banget dan ganas-ganas banget ya guys. Tapi kapal-kapal sekarang itu udah dirancang kuat menghantam ombak ya guys, dan dibikin lebar lambungnya. Jadi kapal-kapal sekarang tuh kebanyakan lambungnya lebar-lebar ya guys, memang ke samping-samping itu. Karena kapal yang lebar itu semakin lebar dia ketika menghantam ombak dia seimbang ya guys. Dan juga ada kompartemen yang berisi air itu nanti bakal ikut nyimbangin juga, jadi kapal nggak bakal terbalik sih kalau kena ombak. Jadi semakin lebar semakin membantu gitu. Dan juga kalau kalian kapal pesiar itu, kalau apalagi yang kayak Royal Caribbean ini kan ada dua sisi ya guys, biasanya ada yang menghadap ke laut ya guys, yang menghadap keluar gini. Ada juga yang balkonnya ngadepnya ke tengah sini, ke dalam kapalnya itu ya guys. Paling enak sih memang pemandangannya menghadap ke laut ya guys, karena itu ciri khas dari kapal pesiar. Tapi sebenarnya kalau yang ngadep ke dalam juga enak, karena ya untuk fasilitasnya juga kurang lebih sama, cuma beda di view-nya aja. Biasanya sih kalau dulu-dulu itu kapal itu kalau tamunya yang biasa itu biasanya kamar-kamarnya di bawah gitu, kok yang VIP di kamarnya di atas itu sih kalau nggak salah sih. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah enggak ya guys, tapi kamarnya banyak banget ini. Mungkin kamarnya ini udah memang ada ribuan sih, dan memang bisa ngangkut warga satu kota ya guys, besar banget. Jadi ini isinya tuh kota kota terapung gitu. Sebelum aku akhiri, aku akan memperlihatkan sekali lagi bagian dari bagiannya guys.
Nah ini kok dibandingin dengan tanganku ini lumayan panjang banget sih guys, kelihatan panjang ini. Dan oh ya satu lagi guys, ini untuk bagian sampingnya guys, ini sebenarnya kamar-kamarnya banyak banget. Dan tapi di legonya ini kan ada yang kayak polos-polos, ada yang gini, yang ada bulat-bulatnya gini. Harusnya kok yang namanya kamar itu biasanya kalau aku lihat tuh yang lain-lain itu pakai ginian ya guys. Tapi aku karena ini yang ini terbatas ya guys, yang lubang-lubang ini kan kayak kamar sebenarnya kok banyak. Karena aku terbatas jadi aku ganti dengan spare part lain. Tapi sebenarnya memang ini skalanya kecil, dan memang kalau skala yang lebih besar sih bakal susah naruhnya di mana gitu ya guys. Ini skala kecil jadi meskipun di sini ini sebenarnya banyak banget kamarnya guys kalau di aslinya itu. Dan kapal itu setiap kapal pasti ada stabilizernya ya guys. Tergantung ukuran kapal ya guys, dan tergantung kebijakan dari perusahaan. Dan stabilizer itu berfungsi untuk menyimbangkan, jadi gini ya guys, kayak misalnya kapal itu lagi bersandar di pelabuhan itu kan untuk merapat kan gak mungkin dia pakai baring-baring ya guys, yang otomatis bakal nabrak anunya dan merusak lambung. Jadi stabilizer itu biasanya juga dibantu sama kapal-kapal skoci yang kecil itu ya guys. Jadi bakal dibantu untuk merapat, nanti kalau sedang merapat nanti ya dua stabilizer itu biasanya ada di bawah-bawah sini guys, samping-samping ini, dan akan mati sendiri gitu. Oke, mungkin untuk video review kali ini cukup sampai sini saja, dan bagi kalian yang suka jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.